Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Riki Sahindra. Pertanyaan ini sangat bagus sekali. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Syekh, mohon izin bertanya. Saat saya berzikir lebih khusyuk, saya sering merasakan sedih, bahkan sampai mengeluarkan air mata, dan seringkali seperti ada yang ikut numpang berzikir di badan saya dengan suara yang berganti-ganti, suara orang yang sudah tua, dan gerakan zikir yang berbeda-beda. Badan bergerak dengan sendirinya, padahal saya ikhlas berzikir la ilaha illallah tanpa berpikir yang macam-macam. Mohon penjelasannya Syekh, apa arti dan dampaknya? Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungannya di channel Syekh Jati ini. Pertanyaan ini sangat bagus sekali, dan menurut aku banyak sekali yang mengalami hal ini, meskipun ini beda versi. Mari langsung saja kita urai jawaban tersebut. Kita coba mulai bahas dari zikir. Para sahabat semua, seseorang yang mulai menyukai zikir, mulai tekun merasakan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat, hingga itu yang membuat zikir kita sampai pada pencapaian yang benar-benar khusyuk, sehingga di dalam kehusyukan tersebut sampai pada tersentuhnya rasa sedih, padahal saat itu tanpa ada kesedihan lahiriah yang menyentuh kita. Jadi rasa sedih ini timbul dengan sendirinya tanpa sebab. Para sahabat semua, pada fase ini seseorang sudah bisa lepas dari ranah pikiran. Sebuah langkah awal yang sangat bagus di dalam zikir dan bermeditasi. Belenggu awal yang ada di dalam pikiran kita sudah terlampaui. Pada tahap selanjutnya, artinya manusia mulai lepas dari lahiriah dan mulai terbuka sisi batin pada dirinya. Nah, disinilah para sahabat semua harus sangat berhati-hati dan waspada. Pada saat kita sudah memasuki ranah batiniah, kemudian mulai tersentuh dengan hal-hal batin, maka seharusnya kita juga mengimbangi dengan ilmu kita, pemahaman kita, wawasan kita tentang hal batin, hingga sampai pada yang maha batin itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terimbangi dengan itu, kebanyakan akan kacau. Oleh karena itu, hadis berikut jangan sekali-kali diremehkan, karena sangat berguna sekali ketika kita sudah memasuki dunia batin. Hadis tersebut adalah Awaluddin Ma'rifatullah. Pertama sekali di dalam agama ialah mengenal Allah. Jadi dengan memahami dan mempelajari hadis tersebut, maka mindset kita adalah tentang Tuhan, tiada yang lain. Tuhan yang mendasari setiap zikir kita maupun aktivitas kita yang lain, secara lahir dan batin. Maka yang ada saat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berusaha mencari, memahami, menjalani di dalam kehidupannya sekarang ini. Tanpa kita memahami dan mempelajari hadis tersebut, maka menurut aku kebalikannya. Kita akan berpikir bahwa semua karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak bisa mengkondisikannya. Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas pemikiran, hanya di situ. Maka sedikit kesimpulan yang harus kita rubah di dalam mindset kita. Tidak mudah mengartikan sebuah ayat ataupun hadis, karena hidup ini tidak hanya sebatas menerjemahkan bahasa saja. Berketuhanan itu bukanlah menghafal, tetapi harus menjalankan ayat dan mengamalkan di dalam proses kehidupan.
Para sahabat semua, jadi menurut aku sangat disarankan untuk memperdalam tentang pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita memasuki ranah-ranah agama dan berspiritual yang lebih dalam lagi. Ibarat kita ingin membangun tempat tinggal di akhirat kita nanti, inilah pondasi awal kita kenal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenyataannya bagi mereka yang tidak mampu mengartikan hadis tersebut di dalam kehidupannya, terkondisikan di kehidupan sehari-harinya, maka itu akan terpantul di dalam pengalaman spiritual yang membingungkannya sendiri. Dan ini pasti karena pandangan ketuhanan di dalam kehidupannya tidak terkondisikan secara lahir dan batin. Lalu apakah tandanya jika kita sudah memahami hadis tersebut atau belum? Para sahabat semua, mereka yang belum terkondisikan dengan hadis tersebut, pengalaman gaibnya cenderung bersifat mistis atau horor, bahkan timbul keraguan atau bahkan ketakutan di dalam kehidupan berspiritual Anda. Sedangkan mereka yang sudah mampu mengondisikan hadis tersebut di dalam kehidupannya, maka pengalaman batinnya cenderung pada hal gaib yang bersifat perjalanan batin, atau gaib petunjuk, atau gaib terbukanya rahasia-rahasia ketuhanan. Perjalanan akan semakin jelas dan nyata di situ. Semakin dalam memahami ketuhanan, akan semakin damai hidupnya. Jadi silahkan dikaji ulang mengenai hal ini. Maka tidaklah benar jika semakin tinggi ilmunya, maka akan semakin stres. Silahkan kaji ulang ilmu yang memiliki dampak seperti itu. Karena pada hakikatnya, semakin kita mengenal dengan Tuhan, hidup itu akan semakin tenang dan damai, baik itu berkecukupan ataupun tidak. Silahkan Anda rasakan sendiri, kira-kira kondisi di manakah batin Anda sekarang ini. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya. Di situ dijelaskan bahwa di dalam zikirnya seringkali seperti ada yang ikut numpang berzikir di badannya dengan suara yang berganti-ganti seperti suara orang tua dan gerakan yang berbeda-beda pula. Badan bergerak dengan sendirinya, padahal beliau ikhlas, sangat ikhlas sekali di dalam berzikir la ilaha illallahu tanpa berpikir yang macam-macam. Subhanallah. Jadi menurut aku yang ikut numpang zikir, suara berganti-ganti seperti orang tua dan badan yang bergerak-gerak sendiri, ini adalah bukan dari diri Anda. Ini dari luar diri Anda, sejenis ilmu titisan dari leluhur Anda. Tapi kasus seperti ini juga bisa terjadi pada khodam atau jin yang mau ngikutin kita. Mengapa ini aku katakan titisan, bukan reinkarnasi? Ada perbedaan yang jelas di situ antara reinkarnasi dan titisan. Jika reinkarnasi itu, maka sampai berapa ribu kali direinkarnasi pun tidak akan ada perubahan suara sedikit pun. Suara tetap sama seperti suara kita, tidak ada perubahan. Dan jika itu titisan, pastilah suara berubah. Kemudian kebingungan Anda di sini adalah Anda sudah melakukan ini dengan ikhlas. Mengapa mengalami pengalaman yang membingungkan? Para sahabat semua, sebenarnya kasus seperti ini banyak sekali. Dan jawabannya simpel sekali, tetapi jalaninnya yang setengah mati. Yakni ada pada hadis di atas, Awaluddin ma'rifatullah. Dengan berjalannya awal beragama adalah mengenal Allah. Jadikan itu pondasi awal. Dengan berjalannya hadis tersebut pada diri Anda,
pada kehidupan Anda sehari-hari, tidak hanya di dalam zikir Anda, maka Anda akan mampu mengilmui, mampu memperluas wawasan ketuhanan Anda, mampu memperdalam pemahaman ketuhanan Anda, dan Anda akan merasakan af'alnya, Anda akan merasakan asmanya, Anda juga akan merasakan sifatnya, tapi sangat terasa sekali. Sifat dan kesifatan ketuhanan serta af'al yang nyata pada diri kita. Jika sudah seperti ini, insya Allah kehidupan spiritual Anda pasti lepas dari pengalaman batin yang membingungkan dan menjauhkan diri kita dari perjalanan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda pun akan menjadi lebih memahami tingkat ikhlas sebelum Anda mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesudah Anda mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai dampaknya, silakan Anda renungkan jawaban ini, kemudian tuang di dalam kolom komentar di bawah ini. Itu akan menunjukkan tingkat pemahaman Anda di dalam memahami ketuhanan dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit pesan bagi pemula yang mengenal dunia gaib seperti saya juga, menurut aku kita lebih baik mencari guru pembimbing atau mursyid, di mana mursyid tersebut benar-benar seorang mursyid sejati yang mampu membuka wawasan kita tentang ketuhanan dan mengarahkan batin kita ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.